tentang obat-obat selama kehamilan dan laktasi. Tapi sebelumnya, teman-teman bisa bantu saya untuk subscribe, like, komen, serta share terlebih dahulu ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari saya. Untuk penggunaan obat selama kehamilan dan laktasi, itu merupakan suatu masalah besar. Kenapa dibilang masalah besar atau kenapa dibilang masalah khusus? Karena obat itu tidak selalu dapat dihindari dan harus diusahakan dengan risiko seminimal mungkin, terutama bagi ibu maupun janin. Oke. Sewaktu kehamilan itu kan timbul beberapa perubahan, terutama perubahan farmakokinetik. Nah, perubahan farmakokinetik itu yang dapat mempengaruhi kadar dalam darah, seperti menurunnya pengikatan protein, meningkatnya arus perdarahan di hati, meningkatnya arus perdarahan di ginjal, serta dapat meningkatnya metabolisme akibat berubahnya aktivitas enzim. Enzimnya itu namanya enzim CYP. Beberapa dekade lamanya dulu ya, selama beberapa dekade dulu itulah pokoknya, itu kan diperkirakan bahwa plasenta berfungsi sebagai sawar, artinya dapat melindungi janin terhadap efek merugikan dari obat-obat. Tapi sekarang itu kebanyakan obat dapat menembus secara pasif atau ditransport secara aktif melalui plasenta. Nah, ini ada beberapa ringkasan. Ringkasan ini dibuat di Swedia berdasarkan pengalaman klinis dan dari manusia. Maksudnya kalau pengalaman klinisnya itu beberapa klasifikasi itu dibuat, diakumulasi serta dicek dengan seksama. Nah, ini daftar obatnya, daftar obat A, daftar obat B, daftar obat C. Daftar obat A sendiri itu merupakan obat yang tidak boleh diberikan pada wanita hamil. Daftar obat ini terdiri dari obat-obat yang bersifat teratogen dan telah dibuktikan dapat membuat cacat janin. Tapi obat-obat ini juga tidak dilarang, maksudnya tidak dilarang mutlak penggunaannya, tetapi dalam keadaan darurat masih dapat digunakan dengan mempertimbangkan benefit bagi ibu dan risiko bagi janin. Ini contoh daftar obat-obatnya. Daftar obat A ada S inhibitor, ada anti-antagonis, ada amikasin, aminopterin, androgens, antikolinergik, asam valproat, azathioprine, benazepril, danazol, dietilstibestor, doxycycline, enalapril, dan eprosartan, etosuximida, masih banyak lagi. Teman-teman bisa dilihat di sini karena saya tidak mungkin satu persatu memberitahu, dan ini juga udah ada tulisannya di sini. Sampai ke warfarin, obat untuk daftar A. Ini primidon, propitiorasil, banyak sekali obat-obat yang tidak boleh diberikan pada wanita hamil. Ini juga udah termasuk dipilih ya di Swedia dan bisa digunakan di Indonesia. Nah, untuk daftar obat B sendiri itu yang merupakan daftar obat dianggap aman bagi wanita hamil. Nah, daftar obat ini juga tertera dianggap aman ya. Tadi yang pertama kan tidak dianggap aman, tapi ada beberapa yang harus digunakan. Nah, ini dianggap aman setelah digunakan selama jangka waktu panjang, tidak menimbulkan efek buruk bagi janin. Ini nanti contoh-contohnya. Contoh-contohnya banyak. Daftar obat B, obat-obat yang dianggap aman bagi wanita hamil. Nah, ada acetaminophen, acetylcysteine, alginic acid, amyloid, amoxicillin, ampicillin, antasida, azithromycin, bezafibrate, bisakodil, bromokriptin, buspirone, butilscopamin, calcitriol, cefalosporin, chlorhexidin, cyclosporin, simetidin, sinarisin, sampai eritromycin. Teman-teman juga bisa dilihat di sini nanti ya, karena juga saya nggak bisa satu persatu memberitahu. Capek. Ini ada ethambutol, venazon,
fenoterol, flukoxasilin, flumazenil, fluoxetin, fluvoxamin, folic acid, gliserin, granisetron, guaifenesin, heparin, pokoknya sampai metildopa, nitrofurantoin, noscapin, oksitosin, sampai parastamol. Ada lagi juga nanti ada beberapa macam vaksin ya. Vaksin juga nanti ada tadi udah disebutkan di daftar obat A juga ada yang sebagian nggak boleh, ada yang sebagian boleh. Nah ini yang sebagian boleh, vaksin influenza, vaksin polio, vaksin tetanus ya juga bisa masuk ke daftar obat B, daftar obat aman, dengan catatan daftar ini memuat obat-obat yang dianggap aman bagi wanita hamil. Namun tetap harus berpegangan pada golden rule, maksudnya bukti, dan ini harus yang mengandung untuk wanita yang mengandung maupun yang menyusui ini harus menggunakan obat yang berlebihan, kecuali bila ada petunjuk dokter maupun dokter yang merawatnya. Ini catatannya. Nah, untuk selanjutnya itu kan ada daftar obat C. Daftar obat C itu daftar obat yang aman selama laktasi atau selama menyusui. Nah, sebagian besar biasanya dari obat-obat yang dikonsumsi ibu itu dapat deteksi dalam air susunya, walaupun dalam jumlah sangat kecil. Tapi itu bisa beberapa obat dapat menimbulkan masalah pada bayi, terutama pada ASINya ya. Ini contoh-contohnya obat yang diminum selama menyusui dengan persetujuan dokter yang merawat. Nih, acetylenic acid, aciclovir, alginic acid, alimemazin, alprenolol, amoxicillin, ampicillin, atenolol, azathioprine, baclofen, betamethason, betaxolol, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini sampai verapamil. Ingat, ini dengan persetujuan dokter yang merawat. Nggak boleh konsumsi atau minum obat dengan sendiri atau dengan sebuah medikasi, karena hal ini kan obat-obat yang sangat dihindari, maksudnya dari resiko pokoknya resikonya itu harus hindari seminimal mungkin, terutama bagi ibu hamil, janinnya, serta ibu menyusui atau laktasi. Obat-obatnya ini tidak boleh sembarangan, dan tidak boleh juga ketika teman-teman umumnya konsumsi obat dari dokter, terus habis itu teman-teman beli lagi dengan obat yang sama, nggak bisa begitu. Tapi teman-teman juga harus konsultasi ke dokter kembali. Karena apa ya, ini harus dipertimbangkan, harus mempertimbangkan dari dokternya, harus hati-hati dan harus dilakukan persetujuan oleh dokter yang merawat. Nah, untuk obat-obatan, maksudnya pilihan obat untuk kehamilan, saat kehamilan itu prinsip ya harus dipatuhi 9 obat. Nih contohnya ada penggunaan obat yang sejak lama itu sudah digunakan dalam praktik daripada obat-obat pengganti baru. Artinya sebaiknya menggunakan obat lama dibanding obat baru. Tidak boleh ada obat-obat baru tanpa pertimbangan dokter. Nah, kemudian yang kedua, sebaiknya menggunakan obat yang paling rendah. Kemudian 3, tidak boleh dianjurkan menggunakan obat OTC atau obat-obat warung ya. Terima kasih.